saat ini kebutuhan darah apa Kak yang paling banyak saat ini dibutuhkan? Ini Oh ya. sampai trombositnya juga kosong. Itu kalau trombosit memang 10 pendonor sekali baru bisa dimasukkan. Kemudian B juga. B juga. Ya kita katakan hampir semua, Hampir cuman semua. ya menurut Kebutuhan ya. ininya misalnya AB agak kurang tapi tetap dibutuhkan gitu. Gitu. Dan Una sedikit informasi Iya. ini protokol kesehatan di PMI itu bagus loh. Iya. Ada apa namanya? Ya, cuci tangan juga ada. Cuci disediakan tangan bersama. ada, hand sanitizer ada. Kemudian kalau memang petugasnya sebelum pandemi aja memang sarung tangan Sarung satu tangan selalu, ya. satu pendonor ya satu semua gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah sebelumnya saya lihat sejak saya kenal PMI memang sudah dengan protokol kesehatan yang ada sama mereka gitu. Ya. Jadi mungkin yang kita datang yang sekarang baru ada. Tapi kalau cuci ini dari dulu gitu Ya. mesti cuci sebelum dilakukan Ya. donor. Ya benar gitu. Kak. Saya juga ada pengalaman pribadi nih Kak. Mungkin bisa kita sharing ya Kak ya. Iya, iya. Mungkin jadi sharing. Jadi bulan 10 ya. Bulan 9 ya. Akhir Agustus kemarin kebetulan orang tua saya masuk rumah sakit Kak. Masuk rumah sakit dan saat itu emang HB-nya rendah dan butuh darah. Kebetulan mak kemarin orang tua saya kan butuh darahnya O Kak. Nah dari dokter bilang gini, lebih bagus kalau emang dari pihak keluarga tidak ada ya dari kita ambil dari PMI, tapi lebih bagus lagi dari pihak keluarga gitu kan supaya cepet ini ya. Jadi akhirnya saya bilang lah sama adik saya berdua pergi sama adik saya ke PMI Kak. Emang benar mendonor itu rencana awal adik saya, tapi karena dia HB-nya terlalu tinggi akhirnya nggak. Awal rencana itu bukan saya tidak mendonor karena kan kita ya jaga jaga malam segala macam itu kan takutnya nggak cukup segala macam. Ternyata adik nggak bisa, saya sendiri datang ke PMI, pas dicek alhamdulillah HB bagus, darah juga bagus. Jadi mungkin sedikit informasi juga ke Syedarlon, saya langsung ikut donor darah dari PMI yang memang protokol kesehatan ya, cuci tangan, kita pakai masker, petugas juga memakai masker, memakai sarung tangan. Artinya memang jangan khawatir. Iya, betul. Jangan khawatir loh Kak. Betul. Karena kenapa? Saya sendiri sudah mendonor di PMI Banda Aceh kan. Saya sudah mendonor dan setelah saya mendonor itu darah kita itu bisa dipakai gitu kan, bisa dipakai untuk orang tua. Dan setelah itu sorenya saya lihat kata perawat, ini darah tadi yang misalnya sudah kita donor itu kayak ada rasa nggak tahu bilang tuh kayak mana, rasanya senang, bahagia, bangga gitu kan. Apalagi ya saat itu mungkin kebetulan untuk orang tua sendiri kan Kak, begitu juga mungkin untuk orang lain juga kita bantu. Artinya di sini mau saya sampaikan jangan takut ya Kak ya, jangan takut untuk ikut donor darah di PMI. Karena selain itu juga untuk kesehatan kita, tapi kita bisa membantu orang. Nah, kita secara ini kan bisa ngecek itu check up kesehatan gratis loh buat kita. Iya, betul. Ini kan misalnya HB selalu rendah kan, kadang-kadang ada saudara ini saya HB selalu rendah. Ya. Nah, kalau HB kita selalu rendah, apakah betul-betul kita udah periksa? Kalau belum, kita harus mewaspadai. HB rendah itu adalah ciri thalassemia. Iya, betul. Kan thalassemia itu ada yang mayor, ada yang minor. Nah, pada yang minor ya bisa mendonor kadang-kadang gitu. Karena kenapa? Aceh ini adalah salah satu provinsi dengan prevalensi thalassemia tertinggi di Indonesia. Itu riset dasar kesehatan tahun 2007. Kita di urutan pertama loh, 13,4. Paling tinggi yang penyandang thalassemia di Aceh. Tinggi. Ini dalam artian carrier, kita pembawa sifatnya gitu. Kalau ketemu nanti antara pembawa sifat dengan pembawa sifat, mereka menikah, keturunannya itu bakal thalassemia mayor juga gitu. Malah tinggi sebesar 50%. Iya, Nah, jadi untuk itu kan kita harus sementara kan kita screening ini sama sekali tidak ada hal seperti itu. Nah, kalau satu orang bertambah thalassemia, sudah otomatis 10 pendonor harus nambah. Oke. Itu 10 for 1 tadi gitu filosofinya. Satu orang bertambah thalassemia, kita harus menyediakan 10 pendonor yang lain ya. Ya, jadi bagaimana itu? Jadi ya sebenarnya dicek kesehatan dulu ya Kak ya? Ya, salah satunya dengan cara mendonor darah. Tadi kan cek kesehatan gratis nih katanya. Ya, karena di situ kita dicek HB,
Nah, apabila berapa kali kita cek tapi selalu HB rendah, ini bisa jadi tanda tanya juga bagi kita. Tapi kan Kenapa kebanyakan gitu nih ya, misalnya, ini mungkin enggak sih, darah lu enggak ya, seperti itu. Semoga tidak. Pada saat di ini bisa donor, udah pernah donor, enggak, HB saya rendah, selalu memvonis HB saya rendah, HB saya rendah. Padahal HB rendah itu ada, HB rendah adalah masalah. Atau tensi saya rendah, tensi rendah adalah masalah. Nah, kenapa kita nggak memperbaiki? Misalnya HB rendah, kenapa begadang, makan tidak teratur, segala macam. Ya kita coba perbaiki di situ. Kalau secara kita udah coba normal, juga tetap rendah tanpa kita vonis ya, tapi adalah pemeriksaan. Ya mungkin ya bisa langsung ke lab untuk screening talasemia justru. Jangan-jangan kita adalah pembawa sifat talasemia. Kemudian satu lagi, ini kadang-kadang kan 2012 sampai hari ini, kenapa masih bertahan kan? Ada rasa Una yang mungkin kamu boleh nanti suatu hari donor, kemudian kamu antar bon donor itu ke orang tua, bagaimana mereka mengucapkan terima kasih. Dan kalau dilihat lagi, darah kita itu sudah tergantung di tiang transfusi. Itu anak-anak, apalagi kita bilang itu tadi yang donor, dia lihat kita tanpa kata, dengan mata yang itu. Dan itu yang saya kan, ya Allah, maksudnya apalagi yang bisa kita lakukan. Mata bening yang tanpa dosa itu, yang setahun, ada yang 8 bulan, karena ada anak-anak yang transfusi 5 hari kelahiran gitu. Coba mereka nggak mengucapkan apa-apa, hanya melihat kita. Saya bayangkan apakah mereka minta izin atau berterima kasih bahwa darah kita tuh mengalir di nadi-nadi mereka, mengairi semua sel-sel mereka kembali ya untuk hidup. Untuk hidup. Ya. Dia nangis loh dia. Saya terharu Kak. Kenapa saya terharu? Karena saya beberapa waktu yang lalu juga pernah Kak ikut donor untuk kebetulan untuk memang talasemia Kak ya. Anak-anak pada saat itu emang nggak tahu, saya dapat nomor saya dari kawan-kawan, kebetulan saya darahnya O. Nah ditelepon untuk butuh darah 1 kantong. Saya nggak jumpa sama anaknya karena selesai itu saya cuma WA kembali sama si ibunya, saya bilang Bu udah selesai, nanti ibu ambil aja di PMI kayak itu. Setelah itu ibu tuh ya seperti kakak bilang tadi, mungkin yang kita lakukan itu bagi kita yang sehat ya itu tidak seberapa, biasa aja gitu. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, si ibu ini berulang kali dia mengucapkan terima kasih, sehingga saya mengatakan iya Bu nggak apa-apa, artinya sekali aja udah lah kayak itu kan, kita bilang jangan, tapi kitanya yang nggak enak jadinya, jadi kayak si ibu nih kok kayak mana gitu kan, sampai bilang udah Bu nggak apa-apa, inilah maksudnya jangan yang kayak mana kali lah kayak itu kan. Makasih ya Kak Usa, mengenai diri lah ibu, saya bilang. Saya di situ saya tahu berarti memang darah kita itu memang sangat-sangat dibutuhkan bagi si anak itu yang menyandang talasemia itu sendiri. Karena terkadang gini ya Bu ya, untuk menumbuhkan rasa empati itu kita harus membalikan posisi ya. Nah itu harus membalikan posisi, seandainya kita yang di situ, ataukah mungkin orang tua kita, saudara ataupun adik kita, mungkin itu yang harus kita tumbuhkan lagi gitu ya. Kalau istilah kami berpikir terbalik, kita berpikir ke dia gitu deh. Nah juga kita di Darah Untuk Aceh kan sering mengatakannya begini, kita ini yang sehat ini punya pilihan mau mendonor atau tidak, terserah kita punya pilihan. Tapi apakah penyandang talasemia itu punya pilihan? Kalau mereka tidak dapat darah, mereka tidak transfusi, kita nggak tahu kapan terakhir kali kita akan melihat dia. Itu pasti karena talasemia itu nggak hanya sekedar mendonor, complicated sekali. Mereka mendonor juga, mereka bertransfusi juga bermasalah kalau mereka tidak rajin minum obat. Bukan obat talasemianya, obat talasemia sampai hari ini belum ditemukan. Tetapi obat untuk mengatasi efek samping akibat transfusi. Karena kan darah kita merah nih. Nah, berarti kaya dengan zat besi. Pernah nggak kecil lihat darah belalang?
Kalau saya karena sedikit-sedikit bertualang, agak-agak pegang, sering saya pencet dulu. Itu kan banyak zat perak di dia. Coba lihat, tapi jangan lihat padang rumput, cari belalang. Ini karena dibilang Kak Nunu nih langsung dipencet. Nggak boleh. Itu dulu. Jangan lakukan. Percaya aja kata saya. Nah, karena kita merah itu kayak zat besi. Nah, zat besi ini yang bertumpuk terus setiap transfusi sama anak thalassemia itu membuat zat besinya sangat tinggi. Itu penumpukan zat besi itu jahat. Akhirnya kulit hitam legam, kemudian pengausan, hidung yang mereka sakit, jantung bengkak, complicated sekali. Itu ya penyakit thalassemia. Ya karena tadi selalu donor darah, zat besi itu yang mengendap ya di dalam tubuh dia sehingga kan jadi itulah artinya apa? Kita bagi tugas. Kita yang sehat mendonor untuk mereka. Dokter, para medis memberi terapi supaya efek samping ini bisa dibuang. Dan itu biayanya tidak sedikit. Satu orang thalassemia itu membutuhkan biaya 1 tahunnya 300 sampai 400 juta. Untuk satu orang pasien? Satu orang pasien. Makanya thalassemia sangat menggerogoti BPJS, menjadi salah satu penyakit yang tinggi klaimnya di BPJS. Oh begitu. Itu bisa dicek ke rumah sakit umum Zainal Abidin. Karena tadi biaya yang dikeluarkan untuk mereka kan hanya di Zainal Abidin mungkin yang berobat sekitar 350 orang yang rutin. Itu sudah sangat tinggi, kalikan saja. Ya. Berapa miliar itu ya? Nah, per ininya. Sementara penyakit lain yang common, misalnya penyakitnya darah tinggi, jantung, kan kita banyak sekali itu. Itu di kita sangat ramai tapi biayanya tinggi, wajar. Ini persentasenya tidak seberapa. Saya bilang kenapa persentase tidak? Kita aja tidak tahu gitu thalassemia. Sejak 2012 orang mungkin ada sedikit, tapi masih banyak sekali yang belum tahu. Artinya apa? Ini persentasenya tidak banyak. Tapi coba saya darah tinggi, sakit jantung loh, darah tinggi loh, DM loh. Itu banyak gitu. Jadi wajar kalau biaya klaiman itu tinggi gitu. Jadi emang berbanding lurus kan. Tapi ini berbanding terbalik di mana persentasinya rendah, mengendap sekali tapi bisa muncul biaya yang sangat tinggi. Gitu. Baik, Kak.